wabarakatuh. Siang ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dalam menghadapi masalah. Why? Mengapa kita itu perlu berdamai dengan masalah? Biar kita itu bisa bertumbuh, tidak nyesek, atau kita itu tidak tantrum, atau kita bisa menemukan hikmah di balik masalah yang kita hadapi. Bahkan kita pun bisa lebih berenergi dengan kita menghadapi masalah. Mungkinkah kita itu hidup tanpa dengan masalah? Kenapa perlu ditekankan dengan pertanyaan tersebut? Karena kita tuh kadang tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena kita itu kadang punya keinginan bahwa kita itu tidak punya masalah. Padahal masalah itu adalah bagian dari hidup kita. Kita tidak akan bisa terlepas dengan yang namanya masalah. Kita akan sering menghadapi masalah dari satu menuju masalah yang lainnya. Ketika kita punya solusi dalam sebuah permasalahan, itu bisa jadi akan diikuti dengan munculnya masalah berikutnya. Jadi tidak ada namanya masalah itu yang bersifat permanen. Jadi masalah itu sifatnya temporer. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita pasti akan menemukan yang namanya masalah. Jadi kita tidak perlu hati-hati dengan yang namanya masalah. Kita perlu bisa merangkul masalah atau bisa berdamai dengan masalah. Kita pun sering ketika kita menghadapi masalah, kita akan terus menghadapi masalah berikutnya. Ketika kita punya masalah, kita punya solusi, kita akan menghadapi lagi masalah yang baru. Contohnya seperti apa? Misalnya kita sedang kuliah, kita sedang mengerjakan tugas akhir. Dalam melaksanakan atau menyelesaikan tugas akhir tersebut, kita sering juga tidak lancar bagaimana kita untuk mendapatkan dukungan dari dosen pembimbing, untuk ujian akhirnya, untuk menyelesaikan skripsi itu juga pasti banyak tantangan dan juga permasalahan yang harus kita hadapi. Dan ketika kita sudah lulus menjadi sarjana, apakah masalah sudah selesai? Tentu tidak ya. Kita akan punya harapan, keinginan bahwa kita terus mempunyai pekerjaan. Kita nggak mungkin kan disebut sebagai pengangguran, dan kita juga tidak ingin terus bergantung sama orang tua. Nah, untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang kita harapkan, tentu juga muncul masalah. Karena apa? Kita juga harus bisa bersaing dengan orang lain. Kita juga harus sesuaikan dengan pekerjaan yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita, yang tentunya pekerjaan yang mapan ya. Ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan sesuai yang kita harapkan, apakah permasalahan juga sudah selesai? Tentu tidak ya. Apalagi yang sudah mempunyai pekerjaan pastilah merasakannya. Bagaimana di dalam dunia pekerjaan kita, di kantor kita, pasti ada masalah-masalah, baik masalah dengan teman sejawat, budaya kerja, lingkungan kerja, juga mungkin tanggung jawab juga, ataupun ada isinya perintah-perintah dari atasan yang harus kita laksanakan, ada kejar deadline dan sebagainya. Dan itu tentu juga masalah kayak itu. Jadi kita nggak perlu hati-hati yang namanya masalah. Contoh berikutnya gimana? Contoh berikutnya misalnya kita kan masih lajang. Nah, kita kadang udah dikejar-kejar sama orang tua, dikejar sama orang tua untuk segera mendapatkan pasangan dan juga kan juga orang lain yang terus mengejar
kita, bagaimana kapan kita akan menikah dan sebagainya, itu pasti akan menjadi masalah dan kita akan ada tekanan-tekanan tersendiri seperti itu. Nah, gimana solusinya? Dan ketika kita sudah mendapatkan pasangan, kita pun sudah selesai masalah di situ aja. Pasti akan muncul masalah yang baru. Pasti kita akan punya harapan, keinginan, punya keturunan, dan ketika kita sudah lama belum mempunyai keturunan, pasti orang lain pun akan bertanya-tanya, kapan punya keturunan, kapan program kehamilan dan sebagainya. Jadi di sini jelas bahwa tidak ada permasalahan yang sifatnya permanen. Jadi permasalahan itu sifatnya temporer. Permasalahan itu adalah guru kehidupan, ya. Masalah itu bisa mendidik jiwa. Nah, kenapa mendidik jiwa? Karena dengan masalah itu kita akan dinaikkan derajat kita, ya enggak? Kita akan lebih berkualitas, kita bisa belajar dari masalah. Dari situ kita akan menjadi lebih berkualitas dari orang lain. Kita pun menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Masalah juga bisa menyucikan jiwa. Kenapa? Dengan masalah, insya Allah dosa-dosa kita akan digugurkan. Dan yang selanjutnya, masalah menjadikan kita bahagia paripurna. Kenapa kita menjadi bahagia paripurna? Karena ketika kita menghadapi masalah bisa menyelesaikan dengan baik, kita bisa ridho, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, dan itu adalah kebahagiaan bagi kita. Kayak gitu. Kenapa? Kita sering menceritakan mengeluh karena aku punya masalah ini, punya masalah itu, tapi jangan-jangan kita itu tidak tahu apa sebenarnya masalah itu, apa arti masalah itu. Nah, masalah kalau dari segi bahasa itu bahasa itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata masalatun sa'ala artinya pertanyaan. Nah, namanya pertanyaan itu adalah sifatnya netral, jadi boleh dijawab, boleh tidak. Selanjutnya, kalau dari segi istilah, masalah itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Nah, ketika kita mempunyai keinginan, harapan, tapi ternyata apa yang kita terima itu lain dengan yang kita terima, itu kan menjadi masalah buat kita. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba karena hari hujan deras, akhirnya kita nggak jadi pergi. Padahal kita sudah janji dengan seseorang, sehingga orang tersebut kecewa dan menimbulkan konflik dengan dia. Akhirnya kan itu jadi istilahnya masalah. Sebenarnya masalah itu kita tuh harus bisa menyikapinya dengan baik, dan kita juga perlu ada seni bagaimana kita itu menyikapi dengan masalah sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik dan kita pun tidak stres. Untuk menyikapi masalah dengan baik kita perlu fokus, yaitu fokus yang pertama yaitu fokus pada apa yang dalam kendali kita. Karena apa? Kita tuh sering menjadi lebih fokus dengan apa yang di luar kendali kita, sehingga kita akan stres sendiri. Nah, kita harus fokus apa yang dalam kendali kita. Karena apa? Bagaimana kita bisa
menyelesaikan masalah tersebut karena kita itu selalu fokus dengan apa yang di luar kendali kita. Contohnya seperti apa? Misalnya kita udah janjian dengan kawan-kawan komunitas kita akan melakukan rapat jam 3 dan kita udah stay jam 3 tapi sampai jam 4 nih baru ada beberapa orang, sehingga kita yang datang duluan itu jadi uring-uringan, bahkan sudah menyalahkan, marah sama kawan kita itu yang datangnya telat, sehingga ketika kawan kita itu yang datang telat, kita akhirnya marah sama dia, dan dari marah tersebut kawan kita itu nggak terima, akhirnya terjadi konflik sama kita, akhirnya pun hubungan pertemanan kita pun jadi renggang. Itu karena kenapa kita itu istilahnya kan ketika kalau kita telat itu, kenapa kita nggak fokus apa yang dalam kendali kita, sehingga mungkin kita mungkin istilahnya kan kita hubungin ketika mereka tidak bisa dihubungi, kita husnudzon aja. Terkadang dia istilahnya ada hambatan di jalan, kendaraannya bermasalah atau apa-apa, jadi kita tidak jadi uring-uringan dan kita pun tidak bermasalah dengan kawan kita tersebut. Yang selanjutnya yaitu fokus pada solusi. Nah, kita sering itu tuh fokusnya bukan pada solusi, tapi kita tuh sering fokus pada masalahnya. Jadi kita sendiri pun tidak paham apa sebenarnya harapan kita dengan masalah yang kita hadapi. Dan dari itu misalnya kan kita jadi lebih bisa menyelesaikan dengan baik. Ketika kita tidak paham dengan apa yang menjadi harapan kita fokus pada solusi, kita terkadang terhambat, kita pun jadi terhambat dengan penyelesaian masalah kita pun tidak tahu caranya tepat untuk menyelesaikan masalah kita. Dan isinya dengan fokus pada solusi, kita bisa lebih memahami sebenarnya dengan situasi yang kita hadapi ini, situasi yang kita hadapi ini, kita jadi paham sebenarnya apa sih yang kita inginkan, apa sih yang bisa kita ubah dengan masalah yang kita hadapi itu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya yang terakhir yaitu fokus menikmati prosesnya. Kita sebaiknya harus tetap menikmati proses untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tetap ikhtiar, tapi kita jangan fokus pada hasil yang harus kita dapat. Ketika kita punya masalah, ya udah ikhtiar aja. Selebihnya ya serahkan sama Allah. Jadi ketika misalnya kita punya masalah, kita bisa berikhtiar apapun yang kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, ya lakukan aja. Terserah nanti Allah mau kasih isinya jalan keluar sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu udah bukan wilayah kita ya. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Setiap orang akan diuji, setiap orang beriman akan diuji, dan dengan iman pula kita akan bisa menikmati ujian. Jadi dengan terbiasa kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, tahu menyelesaikan masalah, kita akan juga lebih menjadi manusia yang berkualitas. Kita pun tidak akan tertekan. Kita juga bisa dengan menyelesaikan masalah, dengan terbiasa menerima masalah itu, bisa menanggung masalah, bisa berdamai masalah. Kita ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita punya masalah, terus kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tentu kita ada punya rasa kepuasan tersendiri, punya kebahagiaan tersendiri. Jadi ketika kita punya masalah, kita tidak tertekan, bahkan tidak akan lagi kita ada antipatisan dengan masalah. Bahkan kita pun ketika ada masalah apapun, kita udah ada kesiapan mental, dan kita juga bisa melihat
bahwa kita akan merasa bahagia gimana, karena dengan masalah itu kita tentunya akan jadi lebih dekat dengan Allah, kita bisa lebih sering berkomunikasi dengan Allah, dan itu ketika kita berkomunikasi itu ada ketenangan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Hal tersebut tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi kita tentu akan tidak 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 antipati dengan masalah. Bahkan kita ketika kita menghadapi masalah atau punya masalah, kita pun udah punya ancang-ancang, punya istilahnya persiapan bahwa itu adalah hal yang biasa, bahwa setiap orang itu pasti akan diuji, pasti akan punya masalah. Jadi kita pun akan menghadapi dengan masalah itu dengan tenang dan tidak tantrum, dan kita akan menganggap bahwa hal itu adalah hal yang wajar dan biasa. Begitu sesi kali ini tentang bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan dengan dengan menghadapi masalah. Terima kasih.